Ya, Assalamualaikum Mas Abim. Halo, Halo, Pak. Suara saya dengar ya, Pak? dengar, dengar, dengar. Oke, aman. Hari ini materi baru ya. Kemarin sudah. Nah, sekarang materi baru Mas Abim ya. Kamu milih, milih, milih. Saya kasih banyak pilihan. Nanti ini bakal materinya cepat tidak, Pak? Hah? Ini bakalan cepat, iya, Pak. Cepat, Materinya. cepat ini, cepat, cepat. Ada apa Mas Abim? Ada perkuliahan lain juga, Pak. Iya, nanti 9:30 sudah selesai. Ya, ini sebentar aja. Yang pertama, Mas Abim, materinya itu ada di Google Scholar-nya Pak Iqbal. Kalau kamu search di Google ya, Google Scholar, terus kamu search namanya Pak Iqbal Ahmad Iqbal Saifullah, nanti materinya itu ada di seperti di sini. Nah, ini pilihan satu ya, Mas Mas Abim ya. Nah, ini namanya apa? Ini tema satu eksistensialism. Nah, ini tapi nanti ini novel, ini novel. Yang kedua ada ini archetype. Archetype itu ini nanti ada karyanya juga, ada karyanya AB Kubo. Ini archetype. Oh mana sih? Bentar, bentar, bentar. Oh, yang ini dulu, yang ini dulu. Ekokritik, sastra lingkungan itu sama. Nah, ini archetype. Nah, mau yang mana? Ada tiga pilihan. Ini seru-seru Waduh, semua. Ada yang kalau archetype ini masalah psikologi, gitu ya. Archetype ini masalah psikologi, ini teori sastra yang dihubungkan dengan psikologi dari psychology of literature atau bahasa Indonesianya itu sastra psikologi, gitu. Kalau sastra ekokritik ini lingkungan dan sastra jadi satu, jadi ekokritik namanya. Kalau yang mana tadi? Yang yang ini eksistensialisme ini anu apa? Sosiologi dan sastra. Mau yang mana? berarti ada tiga macam sastra. Kalau pendekatan Sastra sastra karya teoritis banyak sekali, tapi ini materinya saya pilihkan yang, fokus tiga aja yang gitu. di pilihan ada tiga ya, berarti. Oh, Ini bukan, pilihan kalau aja, pilihan. sastra sih banyak. Banyak. Kalau Mm-mm. Banyak sekali, Mas Habib. Jadi sangat luas. Apalagi sekarang tren GPT ya, Mas Habib ya. Wah, ini kembali trending lagi nih sastra ini karena human apa hubungan dengan manusia, jadi nggak tergantikan. Dan kreativitas yang dulu yang pernah saya eh, tawarkan yang di ada apa gajinya dolar itu yang kayak ghostwriter, copywriter, terus apa lagi dulu itu banyak ya itu yang terkait digital, literasi digital itu semuanya butuh kreativitas dan imajinasi seperti ini. Hmm. Tinggal kamu aja yang milih yang mana, gitu. Yang paling relevan saat ini tuh mungkin ini ya, yang paling relevan itu sekarang ini eh, psikologi, semuanya semuanya sesuai. Psikologi juga sesuai, banyak yang stres gitu ya. Atau yang ini juga eksistensialisme ini juga ada yang banyak bunuh diri itu di sini gitu. Kalau sudah tahu teorinya, tahu ilmunya itu semuanya itu pakai ilmu ya, Mas Habib ya. Semuanya itu pakai ilmu. Kita nggak boleh ngomong nggak pakai ilmu. Jadi semuanya itu harus pakai ilmu. Nah, kalau ada ilmunya itu
ini apa namanya Mas Habib, insya Allah tidak akan keliru lah jalan kita. Gitu. Dan ilmu itu di mana-mana banyak ya. Meskipun santai-santai begini kayak novel, film ini, ternyata kalau diolah itu bagus sekali. Kalau eksistensialisme ini eh, penemunya itu bukan penemunya ya, pionernya itu namanya Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard itu seorang agamawan tapi Kristiani. Beliaunya itu seorang pastor gitu ya. Ini tak bukakan aja kamu biar bisa lihat membanding-bandingkan ya. Agamawan begitu, terus dia itu tergerak gitu ya untuk menangkap sebuah fenomena yang kemarin kan dunia industri ya, terus akhirnya kan perang dunia Ini dua. sosial. Hmm? Oh iya, Iya, ini Soren Kierkegaard sini penemunya. Nah, perang dunia dua, pasca perang dunia dua itu kan banyak yang anak-anak itu tidak punya orang tua, perempuan itu nggak punya suami, akhirnya ujung-ujungnya itu bunuh diri. Dia kelaparan, terus banyak yang putus asa, akhirnya dia perlu untuk eh, menulis sebuah artikel. Nah, ini artikelnya tentang eksistensialisme ini. Ini. sebuah keberadaan. Iya, eksistensialisme artinya kamu itu di bumi itu ada itu dibuktikan dengan apa gitu. Kamu ada di bumi itu fungsinya apa gitu. Kenapa kok kamu dilahirkan di bumi begitu? Mungkin pertanyaannya itu kenapa ya? Why? Kenapa kamu itu eksis gitu? Kenapa kamu kok ada di bumi ini? Banyak ya teori-teori kayak cogito ergo sum, I think therefore I am itu saya berpikir maka saya ada. Tapi kenyataannya kan banyak orang yang nggak usah berpikir gitu ya. Tapi mereka tetap eksis gitu kan. Meskipun rapuh gitu ya. Nah, ini tentang ngomongkan tentang itu, tentang apalagi nanti kamu pasca sudah selesai kuliah gitu ya. Sudah selesai kuliah terus punya pekerjaan tetap itu masa benar-benar masa kamu Mas Abim menjadi manusia. Tuh, kamu berhadapan dengan manusia yang lain. Sekarang kan masih sekolah ya, masih coba-coba, masih belajar. Nanti kalau sudah selesai kuliah tidak ada kata anu kesempatan itu cuma sekali, tidak ada kata untuk kembali lagi. Jatuh ya tetap terjatuh gitu ya. Tapi di sini di teori eksistensialisme ini meskipun jatuh itu nggak selamanya buruk gitu ya. Jatuh itu ibaratnya itu meskipun air hujan itu jatuh dari langit ke bumi itu awal hanya permulaan saja. Kan setelah jatuh ke bumi kan itu permulaan di mana hal-hal indah muncul seperti banyak pepohonan, berbunga-bunga gitu kan, hewan manusia hidup berdampingan gitu kan. Jadi jatuh itu tidak mesti buruk gitu. Nah, ini di sini itu dia mengingatkan eksistensialisme itu di sini. Ini eksistensialisme ya. Kalau mau membaca novel, novelnya itu namanya itu Veronica Decide to Die. Veronica memutuskan untuk mati. Karyanya Paulo Coelho. Ya, Veronica Decide to Die. Dia seorang karakternya perempuan yang punya bos baik, suka ngasih uang gitu, tip, terus punya suami yang dicintai, mencintai dia. Orang tua juga baik-baik, semuanya baik-baik semua. Tapi di usianya yang ke-24 dia memutuskan bunuh diri hanya gara-gara melihat koran gitu ya. Hanya melihat headline di koran gitu. Ini novelnya. Sama ada ini novelis dari Jepang namanya Abe Kobo. Judulnya itu Wanita di Bukit Pasir. Ini judulnya. Ini juga gitu, seorang guru yang dia itu bosan menjalani rutinitas sebagai guru, akhirnya dia berpetualang untuk mencari kumbang atau insek gitu ya, apa serangga yang jenis baru agar namanya setelah dia meninggal itu masih eksis di Guinness Record World Record Book. Jadi masih muncul namanya itu masih banyak orang yang mengenang. Dia juga Karena penemui.
Iya, dia juga khawatir gitu ya, anxiety kalau nanti namanya setelah mati ya, nggak ada orang yang mengenang gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk biar dikenang terus, dia harus mencari jenis kumbang baru gitu. Namanya dikasih namanya itu nanti. Ini contoh ya, ini contoh. Ini kamu biar bisa milih Mas Mas Abim ya. Yang ini yang eksistensialisme. Nah, sekarang yang mana? Psikologi sepertinya menarik ya. Hmm? Psikologi kayaknya menarik tadi. Psikologi ya. Oke, tak lihatkan mana psikologi tadi. Psikologi sastra ya, psikologi sastra. Bentar. Kok enggak ada? Saya search saja. Kemana Pak tadi? Kan ada di atas. Iya, ada. Enggak ada ini. Nah, ini. Ini bisa kamu lihat, kamu download, kamu kutip juga nggak apa-apa. Jadi, kalau yang menemukan itu namanya Carl Gustav Jung. Jung namanya. Dia itu dokter ya, psikolog gitu ya, bukan seorang sastrawan, tapi dia nulis novel gitu ya. Dan dia juga senang dengan sastra. Jadi dia berhasil menjadi psikolog itu akhirnya lebih suka ke dunia sastra gitu ya. Tapi terkenal di dunia psikolog dia sangat terkenal. Carl Gustav Jung sangat terkenal. Tapi ada satu sisi lain, kalau dia itu seorang yang menemukan teori namanya itu archetype. Archetype itu apa? Jadi manusia itu punya banyak kesadaran gitu ya, punya banyak apa, arc ini kan artinya itu kan artinya dari dua kata ya, arc sama type, tipe sama arc. Arc itu kalau kita lihat itu eh, kayak kapalnya Nabi Nuh itu kan ada kayak kerangka ya. Kalau kubah itu kalau di masjid itu kan ada kubah itu ada kerangkanya. Kalau bangunan itu, kalau bangunan sekarang itu ada, kita kasih ada cornya itu loh, cor-corane itu Mas Habib nih. Jadi manusia itu kes- kepribadiannya itu terdiri dari beberapa kerangka-kerangka itu yang membentuk gitu. Ada serpihan-serpihan memori yang membentuk dirinya saat ini gitu. Dia nggak bisa berdiri sendiri karena manusia itu manusia yang eh, homo sosiologos gitu ya. Dia itu manusia yang punya hidup bersosial. Akhirnya dia itu tentunya kepribadiannya dipengaruhi oleh teman-temannya itu. Sama kayak ini ya. Jadi kalau saya lihat kalau teman kamu baik ya nanti itu kamu jadi orang baik. Kalau kamu buruk jadi orang buruk. Jadi Mas Abim kalau mau jadi orang baik, mau jadi orang pinter, bertemanlah dengan orang-orang yang baik itu dan pintar, yang soleh gitu. Jangan sok-sokan anak sekarang kan bad boy, waduh, tinggalkan. Itu belum tahu rasanya gimana kehidupan ini. Jadi perlu sekali baca, anak-anak muda itu baca psikologi ini penting sekali. Ternyata, Tapi kebanyakan susah kenapa? baca psikolog. Hmm, Orang-orang muda susah baca psikolog. iya, nggak suka psikolog. Ini sekarang laris ini psikologi terapan ini, jurusan psikologi terapan laris karena kayak ini, kayak apa? Orang-orang pasca pemilu kada kemarin ya kan kalah, jagonya kalah, Ya, stres. Nah, terus pinjol, stres. Maksudnya pinjaman online ya dia nggak berani. Awalnya menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup, ternyata akhir-akhirnya membebani gitu. Nah, ini kan butuh penanganan psikolog ya. Nah, semua orang jadi psikolog bisa, semua orang jadi psikolog bisa. Bahkan saya lihat itu orang-orang seperti agamawan yang benar-benar religius itu tenang sekali hidupnya itu. Jadi dia memahami apa yang harusnya dia lakukan. Atau orang-orang justru yang kayak dia itu kita anggap apa? Kita anggap mapan gitu ya karena mungkin jabatannya tinggi, terus uangnya banyak itu. Kalau menurutnya psikologi ini justru berbahaya gitu, sangat rentan untuk terserang gangguan jiwa ya.
Hmm. Nah, jadi di sini tuh kalau sebenarnya anu banyak ya, personality atau kepribadian seseorang itu berlapis-lapis gitu ya. Kalau orang Jawa itu ada istilahnya itu sedulur papat limo pancer. Maksudnya itu istilah ya, idiom. Kalau kita itu kepribadian kita itu berlapis-lapis gitu. Ada ini, ada ini gitu ya. Nah, itu dipengaruhi oleh apa? Nah, kalau kamu ingin jadi seorang guru nanti, guru pendidikan, penting ini psikologi ini, psikolog. Kamu harus tahu apa yang diinginkan seorang murid. Dia itu masalahnya di mana sih? Jadi guru itu tidak hanya sekedar ini, Mas Habib. Kita juga harus memperkenalkan. Kita harus tahu juga. Oh, murid ini psikologinya seperti ini. Gitu. Kalau hanya mengajar tapi dia belum siap gitu ya, tentu ilmu tidak akan masuk ke otak atau hati mereka. Tapi kalau kita mengerti apa yang diinginkan sesuai dengan kepribadian mereka, tentunya kita akan ini dengan mudah mengajar gitu. Kalau di sini ini ya, ini juga saya juga baca novelnya orang Jepang. Tadi itu juga Abe Kobo itu daerah Jepang. Hmm. Kobe, Kobe itu yang tadi itu loh, yang eksistensialisme tadi itu loh. Itu juga terkenal dengan dagingnya yang empuk gitu ya. Sebelum terkenal Wagyu itu, saya sudah tahu dulu dari dulu tahun tahun berapa itu sudah tahu dulu. Ini juga gitu. Nah, Jepang juga. Pernah ke Jepang, Mas, Mas Abim? Hah? Belum, Pernah ke Jepang? Punya cita-cita ke belum. Jepang atau ke luar negeri gitu, Mas Abim? Kanada. Kanada, iya boleh. Kanada ya. Mm-mm. Ada beasiswa itu Lumayan. ada. Ada itu Udah, kalau beasiswa. beasiswa nggak tertarik saya, Pak. Loh, kenapa gak tertarik? Lebih enak sendiri aja emang. Berusaha sendiri. Jadi beasiswa itu Mas Abim bukan berarti ini ya, bukan berarti harus untuk orang miskin saja ya, enggak. Nah, Nggak ada masalah tersendiri. Saya hmm? ada masalah tersendiri saya Iya. sama beasiswa. Wah, ini kayaknya saya harus ngajari kamu yang ini dulu. Kayaknya saya harus ngajari kamu tentang ini dulu. Apa namanya? Psikologi sastra dulu. Kayaknya cocok buat kamu Mas Abim. Sekarang kan usiamu berapa Mas Abim kemarin ngomong ke Pak Iqbal? Pokoknya 20 ke atas ya. Iya, 24 kemarin ngomongnya. Oke, ya 20. Pokoknya 20, Pak. Kamu nggak ingat sama anumu sendiri? Ya, saya kasih eh, ini kan sebenarnya ada novelnya ini, Hake Mononoke ini ya sama ini Adam Rex. Ini beda, beda ini. Ini beda. Ini karyanya orangnya ini yang Jepang, Mamoru Hosoda. Kalau yang Adam Rex ini orang Amerika. Judulnya itu The True Meaning of Smack Day. Ini ada. Ini saya pilihkan jangan novel, ini film biar kamu itu nggak baca. Saya yakin Mas Abim ini paling males baca. Iya Mas Abim. Tak Oh, pilihkan yang saya ini aja. baca, Pak. Sering. Mm-mm. Saya sering baca, Pak, daripada lihat malah. Sering baca, suka baca. Iya, malah daripada apa nonton film. Nah, kalau Tapi mau ya, baca, ini ada novelnya ini. Bage Mononoke ini novel. The True Meaning of Smack Day ini juga novel. Ini kalau mau baca dan saya juga ini Mas Abim eh, nggak pernah les ya. Dan saya juga nggak pernah menghafal bahasa Inggris nggak pernah menghafal. Tapi saya lihat novel ini ya, saya terjemahkan sendiri dulu awal-awal. Lama-lama ini. Nah, ini novelnya. The True Meaning of Smack Day. Ini novelnya ini. Nggak salah. Oh. Nah, ini alien yang menginvasi, alien yang menginvasi bumi. Ini karakter utamanya itu ya, dia naik mobil perempuan dia, ditemani kucing.
Temani kucing sudah dimodifikasi gitu ya, apa mobilnya itu ya, dengan teknologi alien gitu ya. Dia mencari ibunya. Dia mencari ibunya yang diculik oleh alien. Itu bukunya itu bagus gitu. Ya karyanya Adam Rex. Tahun 2013 ya. Oh, novelnya 2007 terus dipublikasi lagi ulang di London, New York, Sydney di tahun 2013. Nah, ini. Kalau mau baca ya ini tinggal download aja. Nah, ini berapa halaman ya ini ya? 400 halaman. Nah, cuma 400 halaman. Enak kan? Ini Mas Abim. Lo ada gambar-gambarnya begini. Loh. Di New Oh, York novel. ini di New York ini kayak gini nih, ini Mas Abim. Sebelum ada apa baliho elektronik, iklan-iklan di internet di tahun 2007 yang lalu, abad milenial itu, dia itu memasarkan, ya, memasarkan eh, dagangannya lewat kayak gini. Ini kayaknya dia itu ini ya, kondisi New York sebelum invasi itu masih normal, orang-orang berdagang, kayak gitu loh, jadinya dia itu. Ini Adam Rex. Kalau satunya itu judulnya itu Bakemononoke. Ini kalau diterjemahkan ini Bakemono itu artinya ini ya monster ya, apa apa sih, bukan monster, tepatnya itu ya pokoknya hal-hal yang ini, yang seram, monster lah ya, apa monster lah. Mm-mm. Ya, nah ini terjemahnya The Boy and the Beast, ya The Beast, tepatnya Beast, jadi dia itu Bakemono itu artinya itu Beast. Beast itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya itu binatang buas ya, binatang buas, binatang yang dia itu menjadi seorang gitu, yang agak buas gitu. Ini juga novel, ada novelnya ini. Dan juga ada orang-orang pasti nggak tahu ini tuh film, tapi sebenarnya tuh dari novel. Dia itu mengadaptasi novel. Ini bagus sekali filmnya. Kisah seorang anak yatim piatu, bukan yatim piatu ya, piatu saja, ditinggal ibunya. Tapi ayahnya melarikan diri, gitu. Ayahnya itu melarikan diri. Jadi dia hidup sendirian. Hmm. Coba ya, thrillernya ya, ya apa ya? Kita lihat. Ya, thrillernya dulu. Kayaknya kita bahas ini aja dulu. あなたは知らない。人間の世界とは別。おめえ、生きてんのか、死んでんのか。化け物。俺と将軍が、化け物の世界があるということ。Ya, ini karyanya Mamoru Hosoda. 少年、キュータ。Ya, ini karakter 今から utamanya. 俺の弟子だ。暴れん坊の化け物、熊徹。 Ini mirip dengan film yang awal Chihiro itu ya. Dia tapi perempuan ya. Sekarang karakternya itu laki-laki gitu. Biasanya kan kamu lihatnya kan ada The Beauty and the Beast gitu ya. Kalau sekarang enggak, The Boy and the Beast. Kan laki-laki yang bertemu sosok ini binatang buas gitu ya. Ini kayaknya beruang deh. Hmm. Tapi dia tersesat juga di dunia roh gitu ya. Sama kayak kemarin film Chihiro. Tapi latarnya sangat berbeda, maksudnya plotnya sangat berbeda. Psikolog analisisnya juga lebih tepatnya ke arah psikologi banget. Gitu. Oke, kita kayaknya bahas ini aja Mas, Mas Abim ya. Halo, Mas Abim. Mas, Saya coba carinya. Ada enggak ini? Biasanya itu LK21 begitu. Hmm, nggak ada. Nanti kamu baca sendiri novelnya kalau mau.
Ini saya biar cepat waktunya karena terbatas ya. Kayaknya harus anu ini biar free. Nggak ada ya. Ini jangan pakai bahasa Jepang. Nah, ini ada. Hari ini kita bahas ini aja. Kok bisa diputar? Sabar ya. Ya, ini. Oh iya, ini karakternya saya ingat. Namanya itu Hyuta, ini anak anak kecilnya, sama Kumatetsu. Settingnya dia di Shibuya. Shibuya itu terkenal eh, kayak di sini tuh kayak setelah Kyoto itu Surabayanya gitu. Padat sekali. Kayaknya ini harus down gitu ini. Jangan download ya. Kalau download nanti lama ini. Bentar, yang lain aja. Hmm. Nah, ini betul ini. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online. Jangan kunjungi situs judi online. Jadi sebelum eh, oh anu Mas Abim, Ada Bang. waktunya Zoom ini saya nggak pakai Google Meet lupa. 10 Oh, menit lagi mungkin habis. Nanti saya share link lagi. Pokoknya setengah 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 10 harus selesai ya. Setengah 10 harus. ya. Kita lihat ya. Oh ya, stop stop dulu, stop dulu. Sebelum ke situ, saya terangkan sedikit. Jadi archetype atau tadi itu yang Jung tadi itu kan tentang kepribadian ya. Jadi kepribadian itu kalau di sini tuh banyak sekali. Cuman saya ambil yang ini, saya ambil yang paling populer saja, yang populis sendiri. Jadi yang pertama itu di sini tuh ada istilah topeng, match gitu ya. Terus ada ini anima animus gitu kalau saya downloadkan ya. Kalau saya download itu ada anima animus, max, true self gitu ya. Ada true self, kita lihatkan biar ini ya. Ada base teori gitu ya. Sebelum kita melihat karya sastra itu kita ini dulu, kita gali dulu. Ini sudah saya teliti kok. Jadi ada pertama itu ini. Tipenya itu ada sebenarnya ada banyak ya, cuman saya ambil cuman 5 atau 6 gitu yang paling populer. Pertama itu the self, artinya itu diri sendiri. Jadi Jung percaya bahwa eh, orang itu cenderung ingin berubah, ya, tidak mau tidak bertumbuh ya. Itu
naturalnya manusia, semua makhluk hidup, hidup itu tujuannya itu untuk bertumbuh ya. Dia mencari kesempurnaan dan completeness gitu ya. Jadi dia itu eh, dasar itu namanya self ya, diri sendiri gitu ya. Jadi pokoknya the idea of perfection, jika ada masalah dia ingin selalu menyelesaikan masalah. Itu kepribadian yang pertama, namanya itu self. Yang kedua ada namanya shadow. Shadow itu darkness ya, kegelapan dalam diri kita sendiri. Jadi dia itu berusaha untuk menutupi jati dirinya sendiri dengan karakter-karakter yang tidak yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi makanya di sini tuh artinya itu shadow, yaitu kegelapan-kegelapan yang menyelimuti dirinya sendiri. Jadi eh, di sini dijelaskan shadow itu tendency of moral objection. Dia itu ingin melawan sebuah kebenaran gitu. Pokoknya intinya yang perbuatan-perbuatan yang salah lah kalau dalam apa di Indonesia itu artinya perbuatan salah lah. Yang ketiga, anima animus. Anima itu feminin, sifat feminim yang menginggapi male fisik. Nah, jadi kita itu laki-laki itu harus punya namanya itu feminim. Ya, kalau nggak punya feminim berbahaya. Kalau yang animus itu maskulin, kebalikannya ya. Animus itu maskulin, sifat lelaki yang hinggap di tubuh wanita. Jadi ini harus seimbang. Tidak seimbang sedikit. Ada golongan-golongan seperti kayak pelangi itu yang apa LGBT gitu. Nah, ini salah penafsiran mereka tentang eh, kepribadian. Dia seolah-olah terperangkap di dunia dia perempuan ya, tapi memiliki sikap seperti laki-laki. Jadi dia apa rambutnya pendek, terus tindikan gitu. Nah, gitu. Biasanya itu begitu. Jadi LGBT itu ternyata kalau kita analisis itu mereka itu keseimbangan dalam mencurahkan ininya, mencurahkan luapan emosi feminin dan maskulinnya itu nggak seimbang. Itu ya. Yang keempat, persona. Persona itu apa yang kita sajikan kepada dunia. Jadi persona itu yang kita kalau di sini tuh artinya itu topeng gitu ya. Apa yang kita sajikan ke dunia. Jadi beda ya kita kalau sendirian menjadi diri kita sendiri. Tapi kalau kita ketemu orang lain gitu ya, kita menyesuaikan kepada menyesuaikan dengan apa yang diinginkan orang lain itu gitu. Beda sekali kalau kita bertemu dengan ibu ya, ibu kita sendiri, kita menjadi anak kecil ya, menjadi diri kita sendiri yang apa manja gitu. Tapi ketika kita ketemu dengan teman kita di tongkrongan, di warung-warung kopi misalnya, itu menjadi orang lain gitu ya. Itu namanya persona, apa yang kita sajikan kepada orang lain. Nah, ya kita pakai topeng lah. Kalau secara kasar itu kita pakai topeng. Yang kelima namanya great mother. Jadi di dalam diri kita itu pasti ada seseorang atau dua orang atau orang yang kita anggap kita menjadi acuan pertama yakni ibu gitu ya. Ibu itu enggak harus laki-laki, enggak harus perempuan ya. Yang anggap kita orang tua itu siapa gitu. Itu namanya great mother. Yang terakhir wise old man. Wise old man itu eh, disimbolkan human knowledge ya, disimbolkan sebuah kemisteriusan di dalam ini di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang misterius, tapi hal itu tidak bisa ini dimengerti, tapi dirasakan, di experience harus dirasakan langsung gitu ya. Kita nggak bisa memberitahu, tapi kita bisa merasakan dengan cara mengalaminya sendiri. Nah, itu bisa di appears jadi father, teacher dan lain-lain. Ya, ini permulaan ya kalau sudah archetype. Habis ini mungkin selesai kita lihat dulu, kita amati karakter utamanya. Dan ini Mas Abim ya, nanti menjadi soal
UAS. Jadi final test nanti bulan Januari. Kamu lihat baik-baik ya filmnya. Oke, siap ya? Dengar suara. Mungkin kurang 2 menit Untuk lagi. kelemahannya, ya Apakah Pak, ya? kurang 2 menit lagi. Untuk kelemahannya Google Meeting itu saat share itu suaranya tidak keluar ya Pak. Ini keluar apa tidak? Oh, kalau di Zoom bisa, tapi kalau di Google Meeting tidak keluar Iya, suaranya. kalau di Google Meet nggak keluar. Jadi kita pakai Zoom aja nggak apa-apa ya. Iya Pak. Nah ini keluar enak, enak ini Zoom ini. Intronya dulu ya, kita lihat intronya dulu. お前ら本当に困った奴らだな。だがどうしても知りたいなら、俺たちが話してやるから。ほら、ここに座ってちゃんと聞きなさい。昔々、と言ってもそんな昔じゃねえ。ほんの少し前の出来事。世界に化け物の町あまたあれど、ひときわ賑わうここ重点街のすり鉢状の谷に住み着く化け物の数約10万。それらを長年束ねてきた化け物の宗師様が引退して神様に転生すると宣言な Nah の。 ini 何の神になるか思案するが、もし決まれば新しい宗師を選ぶことになるので、皆これに備えよとの仰せ。強さ品格とも一流ってのが後目の条件だ。そこで真っ先に名が上がったのが硫黄前提化け物です。平成沈着勇猛家から大勢の弟子を抱える異常部よ。一郎こと次郎丸という二人の息子の父親でもある。次の宗師はあいつに違いねえと、皆口々に渡したもんさ。だがあともう一人候補に上がる化け物がいた。名を熊鉄と言ってな。その名の通り熊のごとき容姿に猿並みに駆け回る底なしの体力で地盤の王たちをぶんぶん振り回す。力だけなら硫黄前をもしのぐという。もっぱらの評判だ。